Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python ya. Nah, kita sudah berhasil menyelesaikan semua operator yang ada di pemrograman Python. Dan sekarang kita akan beralih ke naungan berikutnya, yaitu naungan pustaka-pustaka yang ada di dalam Python. Nah, pustaka-pustaka tersebut itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, ya. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah pustaka yang bekerja dalam bilangan, ya. Nah, jadi di dalam pustaka tersebut, ya, di dalam pustaka yang bekerja di dalam bilangan tersebut terdapat banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, lebih tepatnya untuk memudahkan kita dalam proses manipulasi suatu bilangan, ya. Nah, jadi ada 6 yang akan kita bahas ya, ada 6 fungsi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama kita bahas apps dulu. Terus berikutnya kita bahas bin, terus max, terus min, terus round, ya. Dan yang terakhir itu adalah sum. Nah, jadi ini ya yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama kita akan definisikan dulu agar lebih mudah membayangkan ke 6 fungsi ini. Kita akan bahas dulu ya satu-satu. Kita mulai dari apps dulu. Nah, apps itu apa? Nah, apps itu merupakan fungsi untuk mengubah menjadi bilangan ya, mengubah bilangan menjadi absolut. Nah, gitu ya. Nah, jadi bilangan absolut itu buat teman-teman belum tahu ya, buat teman-teman yang belum tahu, bilangan absolut itu merupakan bilangan yang positif ya. Nah, artinya dia tidak boleh negatif. Nah, kalau negatif itu berarti bukan absolut namanya. Nah, gitu. Jadi fungsi dari apps ini itu adalah mengubah bilangan negatif itu menjadi positif. Contoh, kita punya negatif 5 ya, misalnya ya. Nah, maka penulisannya itu adalah apps seperti ini ya, buka kurung, negatif 5. Nah, nanti kembaliannya adalah 5. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini bilangan absolut ya kan, jadinya 5 ini karena udah positif ya kan. Nah, sedangkan min 5 ini itu bukan bilangan absolut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fungsi apps. Terus ada fungsi bin. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengonversi bilangan bulat menjadi biner. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu bilangan biner itu seperti apa, ya. Nah, jadi bilangan biner itu merupakan bilangan yang terdiri dari 1 ataupun 0, ya kan, kayak gini nih contohnya. Gini contohnya. Nah, ini adalah bilangan biner, ya kan. Nah, dan digitnya itu disebut sebagai bit, ya. Nah, di sini kita lihat ada 4 digit. Berarti di sini bilangan binernya itu adalah 4 bit. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan oh ya, setiap angka 1 pada bilangan biner itu dihitung sebagai nilainya masing-masing, ya kan. Nah, contohnya ya kan di sini yang paling kanan ya. Yang paling kanan itu dimulai dari 1 dulu, ya kan. Nah, 1 ya kan, 1 berikutnya dikali 2, 2 ya kan, dikali 2 lagi 4 ya. 4 ya kan di sini ya kan. Nah, terus dikali 2 lagi 8. Nah, jadi kalau misalkan bilangannya itu 1, maka itu nilainya akan dikonversi menjadi seperti itu. Kayak contohnya di sini 1, berarti nilainya 1. Karena ini satunya paling kanan. Nah, sedangkan ini satunya yang paling kiri ya kan, itu 8 ya kan nilainya tadi ya kan. Nah, jadi kayak bertahap gitu. 1, 2, 4,
8. Nah, berarti nilainya adalah 8 ditambah 1, ya kan? Berapa? 9 kan hasilnya. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, ya kan? Berarti ya kan nilainya adalah 10, ya kan? Nah, karena sini 2, nah di sini 8, ya kan? Nah, gitu. Sedangkan nolnya itu nggak dikonversi, ya kan? Nah, nolnya kan 1, ya kan di sini. Nah, terus yang kan di sini nolnya kan 4, ya. Tapi karena 0 berarti nggak dikonversi. Nah, itulah sedikit gambaran tentang bilangan biner. Nah, berarti ya kan kalau misalnya kita pakai fungsi bin seperti ini, ya kan nilainya 10, maka kembaliannya itu adalah 1, 0, 1, 0 seperti ini. Ya, 1, 0, 1, 0 seperti ini. Ya, nah kurang lebih seperti itu untuk bin. Nah, terus berikutnya ada max. Nah, mungkin biar lebih enak kita pakai ini dulu ya. Kita maksudnya kita sediakan dulu satu list ya kan di sini. Kita asumsikan ya. Asumsikan kita punya list seperti ini. 1 2 3 4 5 seperti ini. Untuk memudahkan penjelasan. Nah, jadi ya kan max ini itu merupakan fungsi untuk mencari nilai terbesar. Nah, contoh kita pakai max seperti ini ya kan, max terus ini nama listnya kita kasih A aja ya misalnya. Nah, terus kita tulis A di sini ya kan. Nah, maka kembaliannya itu adalah berapa kira-kira max-nya, nilai tertinggi di list ini? Jawabannya adalah 5. Nah, berarti kembaliannya adalah 5. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan min itu kembalikannya. Nah, jika max itu mencari nilai terbesar, maka min itu mencari nilai terkecil. Nah, contohnya kalau kita pakai min seperti ini, min A, maka kembaliannya adalah 1. Ya kan? Nah, seperti ini ya. Jadi, bolak-balik nih. Max terbesar, min terkecil. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, gimana caranya kalau misalnya kita cuma pengen mencari nilai max-nya itu dari elemen 1, dari elemen 0 sampai elemen kedua aja, ya kan? 1, 2, 3 aja, ya kan? Sedangkan 4, 5-nya itu kita nggak mau kita nggak mau 4, 5-nya ini itu ikut dibandingkan juga, ya kan? Ikut diproses juga dalam fungsi max ataupun min. Nah, itu caranya gimana? Nah, caranya itu adalah kita tambahkan kita tambahkan sesuatu di dalam parameternya, ya kan? Nah, jadi di dalam parameter ini kita jangan cuma nulis A doang seperti ini. Maka kita melainkan kita tambahkan kurung siku seperti ini, lalu 0, lalu 0.2, lalu ya kan 3 seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya begini, maksudnya ya kan 0 ini itu adalah elemen pertama. Ya kan? Nah, artinya ya kan prosesnya itu dimulai dari elemen pertama. Dan 3 ini apa? 3 ini itu adalah elemen 4. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ya kan prosesnya itu dimulai dari elemen ke-0 sebelum elemen 3. Ya kan? Nah, sebelum elemen 3 itu ada elemen apa? Ada elemen 2. Ya. Nah, ada elemen 2, ya kan? Nah, artinya yang diproses itu cuma elemen ke-0 hingga elemen ke-2, ya kan? Nah, jadi ya kan jangan terkecoh dengan 0.23 ini, ya kan? Itu maksudnya kita mikir berarti dari elemen ke-0 sampai elemen ke-3, bukan begitu ya, teman-teman. Tapi maksudnya adalah elemen ke-0 hingga ke elemen sebelum elemen 3. Nah, dan jawabannya adalah elemen 2. Nah, berarti 0 hingga 2. Elemen ke-0 hingga elemen ke-2. Nah, kurang lebih seperti itu caranya ya. Nah, min juga sama ya, ya kan? Kalau kita misalnya cuma pengen sampai 4, sedangkan 5-nya kita nggak usah kita
libatkan deh, ya kan. Nah, berarti 0,24 ya kan, seperti ini ya kan. Nah, 4-nya yang ini. 4-nya si 5 ya kan. Berarti sebelum si 5 itu ada 4. Nah, berarti sampai sini ya kan. Dari 0 sampai 4 sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Dan karena di sini kita pakai, oh ya, untuk max-nya ya, karena di sini kita pakai pakai bilangan sih, pakai parameter tambahan seperti ini ya kan, maka max ini kembaliannya itu adalah 3 ya kan. Nah, ini sedangkan ini 1. Nah, mungkin kita coba ubah jadi 1.24. Nah, berarti 2 ya kan, kembaliannya 2 ya kan. Nah, 1 ini kan elemen ke-1 berarti 2. Nah, berarti mulai dari 2 ya kan sampai 4 ya kan, sampai sebelum elemen 4 itu adalah 4. Nah, berarti yang ini yang akan diproses. Nah, kira-kira mana dari 3 ini yang paling kecil? Jawabannya adalah 2. Nah, gitu ya, teman-teman. Cara cara agar kita itu cuma pengen ya cara agar yang diproses itu cuma sebagian. Jadi di kasus tertentu mungkin kita cuma pengen membandingkan memproses nilai tertentu saja ya kan. Nah, maka kita pakai seperti ini ya kan, tambahkan kurung siku ya kan. Nah, formatnya itu tambahkan kurung siku, lalu setelah itu elemen keberapa ya kan, dimulai dari elemen keberapa titik 2 hingga elemen ke hingga elemen ke sebelum berapa ya kan. Nah, hingga elemen ke sebelum 3 berarti hingga elemen 2, artinya gitu ya. Nah, sekarang fungsi round ya. Nah, round itu biasanya bekerja pada bilangan real biasanya ya. Jadi fungsi round ini itu merupakan fungsi untuk membulatkan bilangan ya ke terdekat. Nah, gitu ya. Jadi dia akan membulatkan bilangan ke terdekat ya. Itu biasanya pakai bilangan yang biasanya tuh desimal. Biasanya contohnya gini ya. Contohnya round 1.7 misalnya. Nah, kira-kira kembaliannya berapa? Ya kan, 1,7 kalau dibulatkan itu berarti adalah 2. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya 1,4, nah itu kalau dibulatkan berarti jadi 1. Ya kan? Nah, jadi dia bakal membulatkan ke terdekat. Ya. Nah, dia bakal membulatkan ke bilangan terdekat. Ya kan? Nah, 1,4 kan yang terdekat kan ya 1 ya. Nah, sedangkan 1,7 tadi ya, itu yang terdekat tuh adalah 2. Nah, maka dia kembaliannya adalah 2. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus yang terakhir itu adalah sum. Nah, sum ini tuh artinya apa? Artinya adalah menjumlahkan semua elemen yang ada di list. Nah, contohnya gimana? Contohnya misal kita punya sum. Kita sum A misalnya seperti ini. Nah, maka kembaliannya berapa? Kembaliannya adalah penjumlahan dari semua elemen yang ada di sini. Berapa? Kita coba 1, 3, 6, 10, 15. Nah, berarti kembaliannya adalah 15. Tapi kalau kita tambahkan satu lagi, 6 di sini, berarti kembaliannya adalah 15 ditambah 6. Berarti 21. Ya kan? Nah, gitu. Dan lagi, sum ini itu juga bisa seperti max ataupun min. Jadi kayak ada pembatas gitu, ya kan? Karena di kasus tertentu mungkin kita kita tuh kepengen menjumlahkan sebagian aja, bukan semuanya, ya kan? Nah, maka kita bisa juga pakai parameter seperti yang ada di max ataupun min, ya kan? Nah, seperti ini, ya kan? Pakai kurung siku seperti ini, ya kan? Misalnya kita cuma pengen menjumlahkan elemen ke-1 sampai elemen ke-4 misalnya. Nah, berarti ya kan 1.25 seperti ini. Nah, maka kembaliannya itu adalah 2, 5, 9, 14. Berarti 14.
Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan sebelum elemen kelima itu adalah 4 ya kan, elemen keempat atau kita sebut saja 5. Nah, berarti batasnya sampai sini ya kan. Nah, dan dimulai dari 2. Nah, berarti yang ini ya, yang dijumlahkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang semuanya, mungkin alangkah baiknya kita akan langsung coba lihat langsung dari coding ya. Kita mulai dari X dulu ya. Tapi sebelumnya kita sediakan dulu sebuah list. Kita sebut saja list A ya di sini. Kita sebut sebagai list A. Di sini kita sediakan list yang isinya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti ini. Nah, terus ya kan kita coba satu-satu ya kan. Kita mulai dari apps dulu ya kan. Nah, misal ya kan apps ini ya kan, nah jadi ya kan formatnya ya kan apps dulu ya kan. Apps baru buka kurung. Nah, di dalam sini kita kasih parameternya ya kan. Nah, parameternya ini bisa berupa angka langsung ya kan, min 10 ya kan, misalnya seperti ini ya kan. Atau bisa juga ya kan berupa variabel. Misal kalau variabel B itu nilainya min 5, nah berarti B ya kan, tulis seperti itu. Nah, tapi di sini karena kita cuma punya variabel A ya di sini ya kan, maka kita pakai variabel A di sini. Tapi karena variabel A-nya ini itu adalah list, maka kita kasih aja ya kan seperti ini ya kan, A ke 5 misalnya, elemen kelima berarti 6 ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, tapi karena 6 ini itu merupakan bilangan positif, maka kita ubah dulu ke bilangan negatif ya kan. Nah, caranya kita kali min 1 seperti ini. Nah, maka hasilnya nanti adalah 6. Nah, mari kita coba. Nah, hasilnya adalah 6 ya kan. Nah, aslinya ya kan udah kita kali ya kan, udah kita kali min 1 ya kan. Nah, berarti jadi min 6 ya kan. Tapi karena kita apps, kita pakai fungsi apps, maka dia jadi positif 6. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya bilangannya emang dasar sudah positif ya, itu akan sama aja, gak ngaruh ya kan. Walaupun udah positif ya sama aja, ya udah tetap positif terus gitu ya kan. Nah, gitu ya. Nah, terus berikutnya kita akan coba biner lagi ya. Kita coba bilangan biner ya. Kita konversi pakai bin, fungsi bin. Misalnya kita pengen konversi yang kita kasih contoh tadi 10 ya. Bilangan ke 9 ya. Elemen ke 9 atau 10 yang ini. Nah, itu hasilnya berapa? Mari kita lihat. Nah, hasilnya benar ya, 1 1 0 1 0. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi dia bakal konversi otomatis ke bilangan biner. Nah, itu fungsi bin. Nah, sekarang kita akan coba fungsi max lagi ya. Fungsi max. Nah, kita akan coba yang biasa dulu ya, max A. Itu kembaliannya berapa? Nah, kembaliannya adalah 10. Nah, sekarang kita akan coba kalau kita cuma pengen 1 sampai 6 aja deh. Misalnya ya, 1 sampai 6. Nah, berarti ya kan kita mulai dari 0, elemen ke 0 sampai sebelum elemen ke berapa nih ya kan, kita sampai 6 ya. Nah, berarti elemen ke berapa ya 7 ini? Oh ya, elemen ke 6. Nah, berarti sebelum elemen ke 6. Nah, gitu. Nah, mari kita coba run. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, gitu ya kan. Karena ya kan kita cuma ngebandingkan cuma sampai sini. Jadi 7, 8, 9, 10-nya itu nggak dilibatkan. Ini kita abaikan. Cuma 1 sampai 6 aja yang kita proses. Nah, 1 sampai 6 itu ya kan mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 6. Nah, min juga gitu ya kan. Nah, kita coba kalau min. Nah, kita coba kalau min A ya misalnya. Misalnya kita pengen cuma melibatkan 5 sampai 10 misalnya ya. Tapi kita coba yang biasa dulu deh. Yang A biasa seperti ini. Nah, itu kira-kira berapa? Jawabannya adalah 1. Nah, sekarang kita akan coba dari 5 sampai dari 5 hingga 10 deh. Nah, berarti 5 ini elemennya berapa? Elemen ke 4.
Nah, berarti kita mulai dari 4 sampai sebelum elemen ke-10 ya berarti ya. Karena ini kan 9 ya, elemen 10 ini 9. Nah, berarti 4 hingga 10 ya kan. Nah, atau kalau misalnya kita memang beneran sampai akhir, maka ya 4 gini aja udah cukup gitu ya kan. Nah, kita coba. Nah, jadi ya kan 4 seperti ini apa namanya? Jadi hasilnya adalah 5 ya kan. Nah, karena ya kan 1 2 3 4-nya itu enggak enggak dilibatkan. Nah, karena enggak terlibat ya mana yang paling kecil antara 5 hingga 10 ini? Jawabannya adalah 5. Nah, gitu. Nah, jadi ya kan karena kita nyoba sampai akhir ya kan. Jadi kita nggak perlu nulis 10 seperti ini. Nah, tapi kita kosongin aja. Ya kan? Maka secara otomatis ya dia bakal mengira kalau 4 titik 2 ya kan, tapi nggak ada angka lagi di sini ya kan, maka dia otomatis bakal mengeksekusi sampai akhir. Dia bakal memproses dari 5 sampai akhir. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi 5 sampai 10 itu bakal diproses semuanya. Tapi kalau misalnya kita 4 10 ya. Kalau misalnya kita 4 sebelum 10 itu ya sama aja gitu. Ya kan? Tapi bisa juga nggak usah ditulis juga sama aja ya. Dia bakal eh, dia bakal secara otomatis bakal eksekusi sampai akhir. Nah, itu untuk min. Nah, sekarang kita akan coba untuk run. Ya, kita akan coba untuk run. Nah, gimana kalau misalnya kita punya sebuah nilai ya, misalnya kita pengen ngambil nilai dari A deh. A ke berapa ya? A ke 1 misalnya. A ke 1 berarti 2. Nah, tapi A ke 1 ini itu kita tambah 0,4 ya. Bukan 0,4, 0,7 aja ya enaknya. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Mari kita lihat. Hasilnya adalah 3. Nah, kenapa? Karena A ke 1 itu adalah 2. Nah, 2 ditambah 0,7 itu hasilnya adalah 2,7. Nah, 2,7 itu lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 3. Nah, maka dia bakal dibulatkan ke 3. Nah, tapi kalau misalnya kita tambah 0,4, maka dia bakal jadi 2 aja. Nah, gitu. Dia bakal jadi 2, ya kan? Karena dia lebih dekat ke 2. Nah, itu untuk round. Nah, yang terakhir itu adalah sum, ya. Nah, itu adalah sum. Nah, parameternya adalah A, ya kan? Nah, kita coba yang biasa dulu deh. Sum A. Nah, itu hasilnya berapa? Mari kita lihat. Hasilnya adalah 55. Nah, kira-kira benar nggak? Mari kita coba. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. Oh, sama ya ternyata hasilnya, ya kan? Nah, berarti sum ini benar-benar akan menjumlahkan semua elemennya, ya kan? 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah 10. Nah, sekarang kita akan coba gimana kalau kita cuma pengen menjumlahkan 5 sampai 10 aja misalnya. Ya udah ya kan, sama seperti min, kita tulis aja ya kan 4.2 seperti ini, ya kan? Nah, maka dia secara otomatis dia bakal jumlahin yang ini aja, ya kan? Sedangkan 1 2 3 4-nya ya, itu nggak akan ikut dijumlahkan. Nah, mari kita coba. Nah, hasilnya adalah 45. Bener nggak? Nah, kita coba. 5, 11, 18, 26, 35, 45. Nah, sama ya ternyata. 45. Jadi dia akan menjumlahkan semua yang ada di sini, ya kan? Dari rentang 5 hingga 10, ya kan? Semuanya akan dijumlahkan seperti ini ya semuanya. Nah, ini hasilnya. Baik, kita sudah mencoba semua fungsi yang ada di sini ya, semua fungsi ya, dari apps hingga sum ya. Maka pembahasan kita telah berakhir ya kan, dan inilah hasilnya ya. Kita sudah mencoba ya kan, dan hasilnya itu adalah sesuai dengan apa yang kita hitung gitu ya kan, apa yang kita coba proses sendiri ya kan. Nah, ini adalah hasilnya ya, hasil dari ke-6 fungsinya ya kan, dari sini ya. Oke. Karena udah selesai semua fungsi sudah kita coba ya kan, maka secara otomatis pembahasan kita aku rasa cukup sampai sini dulu ya teman-teman.
Dan yap, tak lupa aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!